Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Hakikat iman dan takwa sebagai kunci menuju surga. Banyak orang membanggakan aktivitas ibadahnya. Ada yang membanggakan bacaan Al-Qur'annya yang fasih, yang merdu. Ada yang membanggakan sholatnya, zakatnya, puasanya, amal salehnya, dan sebagainya. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan bahwa sejatinya bukan semata-mata sholat, ibadah zikir, atau doa kita yang menyebabkan kita masuk surga, melainkan karena ridhonya. Ini adalah satu prinsip yang perlu kita pegang teguh. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, salah satu pada surah Al-Hajj 37. Padahal sekali lagi banyak orang hanya berfokus membanggakan ibadah lahiriah seperti mengaji, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ternyata amalan tersebut belum menjadi jaminan. Yang menjadi penentu sesungguhnya adalah iman dan takwa yang menyertainya. Ingatlah kembali sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa bukan sholat, ibadah, zikir, dan doa yang serta-merta memasukkan kita ke surga. Artinya, ada sesuatu yang lebih mendasar di balik semua amalan itu. Ibadah lahiriah bukanlah kunci utamanya. Semua amalan tersebut jika tidak disertai dengan kunci khususnya tidak akan sempurna. Kunci khusus itu adalah ridho Allah dan ketakwaan. Perlu dipahami bahwa takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Seseorang yang telah menjadi muslim belum tentu serta-merta telah mencapai derajat mukmin atau orang yang beriman. Orang yang beriman adalah ia telah memeluk Islam dan menyempurnakannya dengan berbaiat sebagaimana diisyaratkan dalam surah Asy-Syura ayat 52 yang menjelaskan, sebelumnya engkau tidaklah mengerti apakah itu Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah itu iman. Ini menunjukkan bahwa iman adalah sesuatu yang perlu dipelajari dan diraih. Setelah seseorang mencapai derajat iman, ia akan menempuh proses selanjutnya seperti hijrah dan jihad dalam arti yang luas. Peningkatan dari kualitas iman ialah yang disebut sebagai proses menuju takwa. Iman adalah landasan bagi amalan ruhani dan takwa adalah puncaknya. Jika seseorang mengerjakan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan mengkaji ilmu puluhan kali, tetapi tidak disertai dengan iman dan takwa, apakah amalan itu akan sampai kepada Allah? Oleh karena itu, hendaknya kita tidak hanya mengikuti amalan lahiriah semata tanpa memahami hakikatnya. Maka sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita dan amalan yang diridhoinya. Jadi tetap penekannya bukan pada semata-mata pada pelaksanaan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, melainkan pada kualitas batin yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan seruan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh,
Sebagai contoh, dalam surah Al-Hujurat ayat 14 dikisahkan tentang orang-orang Arab Badui yang mengaku beriman. Namun Allah berfirman kepada Rasulullah untuk mengatakan, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam." Ayat ini menunjukkan adanya perbedaan antara Islam sebagai kepatuhan lahiriah dan iman sebagai keyakinan yang meresap di dalam hati. Jika tidak memahami esensinya, sholat bisa jadi hanya sebatas gerakan fisik dan zikir hanya sebatas ucapan di lisan. Jika hanya menyebut-nyebut namanya tanpa disertai kesadaran hati, tentu nilainya akan berbeda dan kurang membawa keberkahan. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah jika tidak dikehendaki olehnya? Sebab Allah adalah zat yang mutlak dan mendekatkan kepadanya memerlukan cara yang telah ditetapkan, bukan nilai cara-cara yang bersifat relatif. Saat ini, pemahaman mengenai iman seringkali kita menjadi kabur. Banyak yang mengaku telah beriman, namun hakikatnya belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disyaratkan dalam surat Al-Bayyinah, di mana Allah menyebut ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi ahli kitab itu tidak dimonopoli atau tidak hanya sekedar orang Nasrani atau orang Yahudi, termasuk orang Islam yang bisa disebut ahli kitab. Bahkan pada ayat kebenaran, mereka yang ingkar dari golongan ahli kitab dan musyrikin diancam dengan siksa neraka. Ini menjadi pengingat bahwa memiliki kitab suci dan menjalankan ritual syariat saja tidak cukup jika tidak disertai dengan iman yang benar dan cahaya petunjuk. Iman sesungguhnya bertempat di dalam kolbu, bukan sekadar perasaan yang timbul dari akal dan logika. Jika iman hanya diartikan sebagai perasaan senang atau lega seperti saat mendapat rezeki atau pertolongan, itu adalah rasa yang berpusat pada akal, bukan rasa iman yang bersemayam di dalam kolbu. Tentu ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Ada pula pemahaman yang keliru, misalnya menyatakan bahwa anak dari orang tua muslim tidak perlu lagi bersyahadat. Nah, ini kekeliruan. Tentu pandangan ini perlu diluruskan. Agama adalah urusan pribadi setiap hamba dengan Tuhannya, bukan sesuatu yang diwariskan secara otomatis. Jika untuk masuk Islam saja ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi secara pribadi, apalagi untuk mencapai tingkatan iman yang lebih tinggi. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam kebangkitan, salam pembaharuan, salam taklim ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.